Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua atas kesempatannya untuk menyaksikan video ini. Jadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan pemahaman saya tentang materi pengaruh ekonomi Islam terhadap perekonomian Eropa abad pertengahan dalam mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk materi pertama itu tesis kesenjangan besar. Jadi, tesis kesenjangan besar ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Joseph Schumpeter dalam karyanya yang berjudul History of Economic Analysis pada tahun 1954. Dalam karyanya ini, ia mengemukakan bahwa ada kesenjangan sejarah sekitar 500 tahun dalam sejarah ekonomi yang diawali oleh Yunani kuno. Schumpeter sendiri berpendapat bahwa beberapa abad pada periode ini adalah abad kekosongan. Akan tetapi, tesis kesenjangan besar yang ia kemukakan ini bersifat problematik karena memang sebenarnya pada abad tersebut tidak ada kesenjangan besar atau keterputusan sejarah. Buktinya pada masa itu sudah ada beberapa pemikir yang hidup dan bahkan ikut berkontribusi dalam peradaban dunia. Serta ada juga sejumlah sarjana dan pemikir muslim yang juga memberikan kontribusinya dalam berbagai hal seperti penemuan-penemuan keilmuan termasuk dalam bidang ekonomi. Adapun para pemikir yang hidup dan berkembang pada masa itu seperti Ibnu Sina, Abu Yusuf, Al-Farabi, dan Al-Ghazali. Jadi kesimpulannya di sini, tesis kesenjangan besar yang dikemukakan oleh Schumpeter itu tidak benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan pada masa itu sudah ada beberapa pemikir yang hidup seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Abu Yusuf, dan Al-Farabi. Dan mereka ini telah memberikan kontribusinya dalam berbagai keilmuan pada masa abad pertengahan tersebut. Lanjut untuk materi kedua, tentang artikel dari Joseph Spengler tahun 1964. Spengler ini sendiri adalah seorang ahli pertama yang berani menentang tesis kesenjangan besar yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter pada tahun 1954. Dia menyatakan bahwa memang benar pada masa abad pertengahan itu sudah ada beberapa para pemikir yang hidup dan ikut berkontribusi dalam peradaban dunia. Tetapi sayang sekali artikelnya ini tidak secara total mendukung kesinambungan sejarah pemikiran ekonomi. Akan tetapi, tantangan terbesar dari tesis kesenjangan besar yang dikemukakan oleh Schumpeter ini adalah ketika para adanya atau munculnya beberapa karya dari para pemikir muslim yang hidup di tanah Islam. Para sejarawan ini mengakui bahwa memang pada masa abad pertengahan tersebut sudah ada beberapa para pemikir yang hidup dan ikut berkontribusi dalam peradaban dunia. Selain itu, para cendekiawan atau sejarawan ini justru mempertanyakan akurasi dari tesis kesenjangan besar yang dikemukakan oleh Schumpeter itu sendiri. Dan mereka juga mencoba untuk menunjukkan pengaruh kecendekiawanan terhadap kaum skolastik dan Aquinas pada masa abad pertengahan, yang dimana masa ini disebut Schumpeter sebagai abad atau masa kekosongan. Lanjut untuk materi selanjutnya atau materi ketiga, pengaruh ekonomi Islam, aktivitas ekonomi Islam abad pertengahan. Jadi, masyarakat Islam abad pertengahan memandang kegiatan seperti produksi dan perniagaan itu sebagai hal yang positif. Hal ini mungkin terjadi karena memang sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri akar perniagaan itu memang sudah ada. Al-Quran dan hadis juga memandang proses produksi dan perdagangan sebagai sesuatu praktik yang mulia. Tetapi di sini Al-Quran dan hadis justru memandang negatif sesuatu yang disebut di dalam Al-Quran sebagai riba. Meskipun demikian, Al-Quran dan hadis memandang baik proses pertukaran atau produksi dalam Islam sebagai sesuatu hal yang positif. Sedangkan menurut seorang ahli yang bernama Maxim Rodinson, ia menyatakan bahwa memang masyarakat pada abad pertengahan pada saat itu sudah memiliki sistem kapitalis yang sudah terbangun sangat baik dalam beberapa aspek, terutama dalam aspek komersial. Oke teman-teman, kita lanjut untuk materi keempat,
tentang pandangan Islam terhadap perekonomian dan kebijakan ekonomi sebelum abad ke-9. Jadi, masyarakat Muslim abad ke-9 memandang kebijakan ekonomi itu sebagai suatu hal yang positif. Pada masa ini ada seseorang yang sangat berpengaruh dan cukup menonjol pada masa abad pertengahan, yaitu Abu Yusuf. Abu Yusuf ini adalah seorang penulis atau pencipta dari kitab Al-Kharaj atau kitab perpajakan. Dalam karyanya ini, ia berusaha untuk memberikan wawasannya atau pengetahuannya mengenai ilmu perpajakan, keuangan publik, isu pertanian, isu ekonomi, produksi pertanian, dan isu-isu ekonomi lainnya. Selain itu, Abu Yusuf juga memberikan wawasan dalam berbagai bidang ilmu seperti isu distribusi, perpajakan pendapatan, berbagai pembangunan seperti pembangunan jembatan, kanal-kanal untuk irigasi, dan jalan-jalan termasuk transportasi. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir dari video ini tentang kontribusi Muslim abad pertengahan terhadap sejarah ekonomi setelah abad ke-8. Jadi dari abad ke-9 sampai dengan seterusnya, para pemikir seperti Abu Yusuf, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan kawan-kawannya, termasuk para filsuf, teolog, dan juga para pengikutnya, pada 2 abad pertama mereka melakukan diskusi. Berikut adalah contoh-contoh diskusi yang mereka diskusikan. Masalah diskusi yang mereka diskusikan pada saat itu. Yang pertama tentang kekayaan, kemiskinan, dan hasrat memperoleh. Dalam diskusi ini kesimpulannya mereka memandang kegiatan penumpukan kekayaan, sifat individualisme, dan mengecam kemiskinan itu sebagai hal yang positif. Yang kedua, itu mengenai pembagian kerja. Dalam diskusi ini, para penulis justru merasa diskusi ini jauh lebih rumit karena memang dia juga mendiskusikan masalah pembagian kerja atau termasuk pembagian kerja dalam rumah tangga ataupun pembagian kerja dalam masyarakat. Yang ketiga, permintaan, penawaran, dan mekanisme pasar. Di sini para sejarawan atau cendekiawan mendiskusikan banyak hal mengenai ekonomi, baik itu produksi, distribusi, dan isu ekonomi lainnya. Dan juga mereka di sini mendiskusikan berbagai konsep termasuk konsep perekonomian untuk masa modern. Yang keempat, barter dan uang. Jadi dalam diskusi mengenai barter dan uang, mereka memahami bahwa dalam barter itu ada 3 permasalahan. Yang pertama, tidak ada kesamaan antara barang-barang yang akan dibarter. Yang kedua, memang tidak ada spesialisasi dalam barter tersebut. Yang ketiga, memang tidak ada kehendak yang selaras antara barter tersebut. Yang pembahasan yang kelima yaitu tentang transmisi ilmu pengetahuan dan terhadap kaum skolastik. Jadi revolusi kaum skolastik, Aquinas, dan Kristen pada masa itu terpengaruhi oleh cendekiawan Muslim. Hal ini mungkin terjadi karena memang seperti yang telah kita ketahui bahwa para sejarawan telah mengatakan bahwa cendekiawan adalah pembawa dari obor kebudayaan. Mungkin hal ini yang membuat cendekiawan Muslim mudah untuk mempengaruhi masyarakat abad pertengahan tersebut. Hal lain yang mungkin saja mempengaruhi masyarakat Muslim tersebut, mungkin memang masyarakat Muslim itu tidak menolak sama sekali pengaruh yang diberikan oleh cendekiawan Muslim abad pertengahan tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.